Halo Sobat Nganggur dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Gondes Belgedes Ewes. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba merangkum film horor yang menurut saya film ini cukup menggugah adrenalin kita. Karena film horor kali ini berasal dari Turki. Kalau kalian tidak tahu Turki itu sebelah kirinya kota bumi ke arah Tanjung Raja. Nah, disitulah tempatnya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang anak laki-laki yang sedang melakukan aksi bunuh diri dengan meminum air keras. Dan inilah Sitchin 2. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, di sebuah desa terpencil di pinggiran Turki, hiduplah sebuah keluarga kecil yang sangat bahagia. Dia adalah Adnan, sang kepala keluarga, Hicran, sang istri, dan anak pemuda mereka, ini bernama Birol. Di hari itu, Birol tidak henti-hentinya menangis hingga membuat Hicran agak keheranan. Lalu dia menyimpan anaknya di kamar agar dia bisa bermain dengan mainannya. Kemudian, Hicran pergi ke dapur untuk menyiapkan makanan untuk Birol, sambil menelpon suami yang bernama Adnan. Namun sebuah keanehan terjadi di dalam kamar Birol. Tiba-tiba menyadari anaknya telah tiada, Hicran hanya bisa menangis sejadi-jadinya dan menyesali apa yang telah terjadi terhadap anaknya. Setelah anaknya meninggal, sikap sang suami yang pada awalnya sangat menyayangi keluarga pun berubah dan menyalahkan sang istri atas kematian anaknya tersebut. Dan Hicran pun merasa sangat tertekan, ditambah lagi setelah itu dia selalu mengalami gangguan dari makhluk gaib. Hicran kemudian bertemu dengan seorang teman dan menceritakan apa yang sedang dialaminya. Lalu temannya mengajaknya Hicran untuk mendatangi Hoja, sebutan untuk orang pintar atau dukun lah kalau di tempat saya, agar dia bisa mengetahui akar dari permasalahan tersebut. Awalnya Hicran menolak, tapi dia tidak punya pilihan lain karena sudah tidak tahan dengan hal-hal aneh yang terus saja mengganggunya. Kemudian Hicran membulatkan tekad untuk berangkat menemui Hoja bersama temannya. Dan sesampainya di sana, Hoja langsung memulai ritualnya terhadap Hicran. Namun, sebelum memberitahu masalah Hicran, Hoja tersebut malah menceritakan sosok wanita soleha bernama Sumayyah yang mempertahankan agamanya meski terus mendapatkan siksaan dari laknatullah Abu Jahal. Sumayyah akhirnya meninggal dengan tetap berpegang teguh terhadap agamanya. Dari cerita tersebut, Hoja menjelaskan bahwa Tuhan memberikan kita cobaan agar kita bisa menjadi lebih kuat. Suatu keburukan yang Tuhan ciptakan akan menjadi pelajaran agar kita dapat melihat sebuah kebaikan. Karena itu merupakan ujian untuk kita. Lalu Hoja tersebut kembali melanjutkan ritualnya. Dan tiba-tiba kemudian Hoja meminta agar Hicran menceritakan tentang silsilah keluarganya. Dan setelah selesai mendengarkan penjelasan dari Hicran, Hoja kembali menjelaskan bahwa Hicran telah dikirimi sihir bernama sihir 41 jahitan. Sihir ini merupakan jenis sihir yang sangat kuat dan dukun yang merapalkannya merupakan dukun senior yang sudah mendapatkan gelar kompeten dalam dunia perdukunan. Samsudin lewat. Akan tetapi, sang Hoja tidak mengetahui apa niat terselubung dari si pengirim untuk keluarga Hicran. Namun yang pasti, bahwa orang yang mengirim mantra tersebut merupakan orang terdekatnya. Bizim velimiz Allah Teala'dır. Allah razı olsun. Singkat cerita, setelah mendapatkan pencerahan dari sang Hoja, Hicran kembali pulang ke rumah untuk merenungi nasibnya. Namun tiba-tiba karena sudah tidak tahan dengan apa yang terjadi, ditambah dengan rasa penasaran yang mendalam tentang dalang di balik semua ini, Hicran memutuskan untuk pergi menemui ibunya dan menggali informasi tentang saudaranya. Dan perjuangan Hicran untuk mengungkap misteri sihir tersebut dimulai.
Sesampainya di rumah sang ibu, Hijran langsung bertanya tentang keluarga Bibi Zehra semasa hidupnya. Lalu sambil menangis, ibunya menceritakan tentang kebiasaan buruk pamannya yang selalu berjudi. Hingga pada suatu malam, dia membunuh kedua anaknya dengan cara yang sangat keji. Korban slot. Sementara itu, di tempat kerja Adnan, dia mendapatkan mandat untuk menjaga seorang anak dari rekan kerjanya. Seketika Adnan pun teringat akan anaknya yang sudah meninggal. Sambil menangis, Adnan pun memeluk anaknya itu sambil menyebut nama Birol, yang tak lain nama anaknya. Adnan pun memohon agar anak itu memanggil dirinya dengan kata ayah. Dan seketika itu juga anak tersebut menangis karena ketakutan. Lalu tak berselang lama, ayah anak itu datang dan langsung membawanya dari pangkuan Adnan. Adnan yang merasa sangat terpukul memutuskan untuk pergi ke rumahnya dan mengambil sebuah senjata api bersamanya. Kemudian, dia bergegas pergi ke makam anaknya. Di sana, dia menangis karena menyesali kepergian anaknya dan tanpa diduga, Adnan melakukan aksi bunuh diri dengan menembakkan pistol ke dalam mulutnya hingga meninggal. Sementara itu, Hijran terus mencari informasi tentang keluarga Bibi Zehra. Dia mendatangi seorang kakek tua dan menanyakan tentang keluarga bibinya. Namun tidak banyak informasi yang dia dapat dari kakek tersebut. Setelah dari sana, Hijran kembali melanjutkan perjalanan dalam mengungkap misteri tentang pengirim sihir 41 jahitan yang dikirim kepadanya. Meski dalam kondisi yang cukup baik, Hijran tetap menyempatkan diri untuk menghubungi suaminya. Meski sang suami tidak pernah membalas pesan atau mengangkat teleponnya, yang tanpa Hijran sadari bahwa suaminya telah meninggal dunia karena bunuh diri. Dan di tengah perjalanan, Hijran bertemu seorang gadis muda yang sedang berdiri di balik pagar rumah miliknya. Tanpa basa-basi, seperti ibu-ibu pada umumnya, Hijran langsung bertanya kepada wanita tersebut tentang seorang yang bernama Zehra. Lalu wanita itu menjawab bahwa dia mengetahui semua kejadian yang telah menimpa keluarga Zehra. Karena sangat ingin pergi ke rumah bibinya, Hijran mencoba menanyakan tentang tempat di mana bibi Zehra dulu tinggal. Wanita itu pun memberitahu lokasinya dan menyarankan agar Hijran tidak ke sana. Karena sejatinya rumah tersebut telah dihuni oleh jin yang sangat jahat. Dia juga menjelaskan bahwa asal muasal pembunuhan yang dilakukan oleh paman Hijran dikarenakan oleh serangan jin jahat yang menguasai tubuh paman Hijran, sehingga dia tega membantai seluruh keluarganya. Karena jin di rumah tersebut terkenal sangat jahat, tidak ada satupun ulama yang bisa mengalahkannya. Namun karena rasa penasaran yang terlalu menggebu-gebu, akhirnya Hijran tetap pergi ke rumah tersebut. Sesampainya di rumah itu, aura-aura mistis mulai terasa hingga membuat bulu kuduk Hijran yang awalnya lemas menjadi ngadeng. Dan dengan segenap kekuatannya, Hijran memberanikan diri untuk masuk ke rumah itu. Namun tiba-tiba... Dan benar saja, di dalam rumah itu Hijran langsung diganggu oleh jin-jin jahat yang menyerupai para arwah keluarga Zehra. Karena sudah kelewat takut, akhirnya Hijran memutuskan untuk pulang dengan lari terbirit-birit sambil membawa sebuah boneka yang dia ambil dari dalam rumah itu. Oynayacak mıyız? Setelah itu Hijran pulang kembali ke rumah dan beristirahat di sana. Namun di sana Hijran kembali bermimpi buruk tentang bibinya yang telah lama meninggal. Begitu juga dengan ibunya yang ditatangi oleh arwah keluarga Zehra. Babaanne iyi misin? Keesokan harinya, Hijran memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Dia langsung pergi ke hotel untuk menanyakan kabar Adnan kepada rekan kerjanya. Namun ternyata rekan kerja Adnan pun tengah mencari Adnan karena dia telah menghilang selama beberapa hari. Dan akhirnya Hijran memutuskan untuk pulang ke rumahnya dengan harapan Adnan sedang berada di rumahnya. Namun sesampainya di rumah, bukannya Adnan yang ditemui, melainkan teror dari jin jahat yang tengah menunggu Hijran di sana.
Dengan kekuatannya, Hijran pun lari dan menemui Hoja sambil membawa boneka yang diambil dari rumah Bibi Zehra. Hoja pun membuka isi boneka tersebut dan betapa terkejutnya mereka setelah mengetahui bahwa isi dari boneka tersebut adalah selembar kain yang sudah ditulis dengan mantra jahat, yaitu sihir 41 jahitan. Dan ternyata sihir ini dibuat untuk membunuh satu keluarga dan akan terus berlanjut sampai generasi berikutnya. Hoja juga mengatakan bahwa pelaku dari semua ini adalah kakak kandung dari ibunya Hijran. Namun Hijran mengatakan bahwa ibunya memiliki saudara perempuan, akan tetapi bibinya itu telah meninggal puluhan tahun yang lalu. Ditambah lagi bahwa ibunya sangat mengenang adiknya tersebut daripada suaminya. Dan karena hal tersebutlah yang membuat Hijran sangat kesulitan untuk menentukan siapa pelaku dari semua ini. Hoja juga menyarankan agar Hijran memberitahu ibunya tentang berita ini. Namun karena ibu dan neneknya terlalu tua untuk menerima semua ini, takutnya mereka akan sakit akibat berita yang akan disampaikan kepada ibunya. Namun Hoja juga memberikan alternatif lain dengan membawa ibu dan neneknya ke sini agar ibunya bisa menjelaskan dengan sendiri tentang kasus tersebut. Sementara itu di rumah sang ibu, ketika ibu dan nenek Hijran sedang berbincang-bincang di kamar, tiba-tiba melihat hal tersebut, si nenek langsung keluar dari kamar dan berzikir agar dia bisa terhindar dari hal yang barusan dialami oleh anaknya. Di sisi lain, Hijran yang baru pulang dari rumah Hoja langsung pergi ke rumah ibunya. Dan betapa terkejutnya Hijran ketika melihat si nenek yang tadinya tidak bisa bicara, sekarang dapat bicara dengan sangat lancar. Karena setahu dia bahwa neneknya sudah tidak bisa bicara sejak lama. Akhirnya neneknya menceritakan semua yang sebenarnya terjadi di masa lalu. Semua berawal dari seorang kakak yang merasa iri dan dengki kepada adiknya karena dia memiliki kebahagiaan yang tidak sang kakak dapatkan. Si adik mempunyai 2 orang anak, sedangkan dia tidak punya anak sama sekali karena sebuah penyakit yang dideritanya. Suatu ketika, suami adiknya meminta seorang anak laki-laki kepada istrinya dan hal tersebut cukup membuat si adik stres. Lalu hal tersebut dimanfaatkan oleh kakaknya untuk menghancurkan kehidupan si adik. Kemudian si kakak memohon dan mengemis kepada ibunya untuk merapalkan mantra agar kehidupan adiknya berangsur-angsur hancur. Karena kasihan, akhirnya si ibu mengiyakan permintaan anak sulungnya dengan merapalkan sebuah mantra bernama sihir 41 jahitan. Lalu si kakak meyakinkan adiknya untuk pulang ke rumah karena ibu mereka bisa merapalkan mantra agar mendapatkan seorang anak laki-laki. Karena si adik sangat terobsesi dengan anak laki-laki, maka tidak terlalu sulit bagi si kakak untuk meyakinkan mereka berdua. Di rumah tersebut, si adik dan suami diberikan sebuah boneka yang mereka yakini akan mempermudah mereka untuk mendapatkan anak laki-laki, yang tanpa mereka ketahui bahwa mantra yang dibuat si ibu tersebut bukanlah mantra kebaikan untuk mereka, tapi sebuah mantra kehancuran. Kemudian sejak saat itu pikiran suami si adik mulai kacau. Hidupnya tidak tenang hingga membuat hatinya diselimuti kegelapan. Dan suatu malam si suami membunuh 2 anak kesayangannya dengan sangat keji. Ketika dia hendak membunuh istrinya, tiba-tiba dia terdiam dan langsung keluar dari rumahnya. Ternyata keimanan sang istri telah membuat sebuah penghalang agar jin jahat tidak bisa mendekatinya. Dan setelah berada di luar, si suami langsung membasahi tubuhnya dengan bensin dan membakar dirinya sendiri. Lalu setelah kejadian itu, si kakak dan ibunya membawa si adik kembali ke rumahnya. Dan sesampainya di sana, perut si adik terasa sakit seperti akan melahirkan. Dan akhirnya dengan bantuan kedua orang itu, si adik pun berhasil melahirkan seorang anak perempuan dengan kondisi prematur 7 bulan. Dan ternyata anak yang dilahirkan si adik tersebut adalah Hijran. Dan orang yang selama ini dia panggil bibi adalah ibunya sendiri. Nenek tua itu pun menceritakan bahwa Zehra meninggal bukan saat melahirkan, tetapi dia dibunuh oleh kakaknya, orang yang selama ini Hijran panggil dengan sebutan ibu. Dan dia menculik Hijran saat masih bayi karena dia mempunyai penyakit rahim dan tidak bisa memiliki anak. Dengan penuh penyesalan dan mengucap kata taubat, nenek tua itu pun kembali teringat kepada anaknya. Anaknya sangat marah dan malu karena ibunya mempunyai ilmu sihir dan membunuh anaknya sendiri. Sampai dirinya pun disiram air keras oleh anaknya. Kemudian anaknya bunuh diri dengan cara meminum air keras karena terlalu malu memiliki ibu yang seperti itu.
Dan tiba-tiba kemudian Hijran pun pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Hijran menangis dan meminta maaf kepada arwah Adnan. Hijran pun menceritakan kepada Hoja Abdullah bahwa dia sempat tinggal dengan arwah Adnan dan Birol selama 2 bulan. Hoja Abdullah pun berhasil membersihkan sihir tersebut. Dan setelah kejadian itu, Hijran kembali menikah lagi dan tinggal di kota Biga dan hidup bahagia bersama suaminya di sana. Tamat. Ending yang cukup membagongkan.